Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan nge-build atau kita akan membuat video dari final exam Account Executive Management yang dimana dari kasus kita ini atau latar belakang skenario kita itu adalah eh, kolaborasi Virginius dengan Lalisa yang dimana kita akan mengeluarkan anggaran 2M yang nantinya akan eh, kita jelaskan tentang kayak biaya produksi lagu, video video movie videonya, promosi dan operasional dari manajemennya. Nantinya pihak dari Marco itu adalah pihak dari Lalisanya yang akan berusaha untuk menegosiasi jadi sekitar 1,5 miliar gitu. Oke, dan sini saya adalah produser dari Virginiusnya sendiri, dan Rehan itu adalah AM saya atau eksekutif manajemen dari Virginius, dan Marco adalah pihak dari Lalisa seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang plot skenario-nya. Ada 4 tahapan. Pertama di sini ada pembukaan. Pembukaannya di sini ada perkenalan antara pihak Lalisa dan juga dari pihak Virginius. Virginius. Ya, terus masuk ke tahapan berikutnya yaitu ada negosiasi. Di sini ada terjadi di mana negosiasi ini yang tadinya anggaran diajukan sebanyak 2M, ditawar diturunkan di angka 1,5, dan setelah itu ada kesepakatan terjadi di angka 1,750, dan di tahap berikutnya itu ada diskusi dan kompromi, dan selanjutnya penutupan. Saya di sini berperan sebagai account manajemen dari pihak Work Genius. Baik, apa kita mulai saja? Oke. Halo, apa kabar semua? Halo, selamat pagi Selamat Pak pagi. Rizky, Pak Rehan, Pagi. selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Marco. Oh ya. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Saya sehat. Baik. Oke. Nih baru Eh, baru dari Jakarta kemarin. Sekarang oh lagi di gitu. Singapura. Oh, di Singapura Pak. Wah, kebetulan nih Pak. Kemarin Pak Harel William itu kan sudah saya kontak ya Pak. Mhm. Kesalahan negosiasi dengan Lalisa, dan kita juga sudah bertemu Lalisa di Jepang kemarin di hari Kamis gitu Pak. Nah, kita sudah ngobrol dengan Lalisa. Project ini sebenarnya sudah kita rencanakan 4 bulan sebelum tahun ini. Kita udah ngobrol bareng sama Lalisa, dan dari pihak Virginius, lebih tepatnya si Reja Arabnya, sudah mengkonfirmasi bahwa Lalisa itu setuju dengan kolaborasi tersebut gitu Pak. Iya, iya, Nah, iya. ya, kita sudah ajukan anggaran kita gitu Pak. Eh, Akhirnya kan Bapak Parel itu sudah menyetujui, tapi ada hal yang mungkin harus dibicarakan kembali kata dia gitu. Makanya mungkin diserahkan ke Pak Marco gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Em, saya kemarin sudah bicara sama Lisa. Lisa juga kemarin sudah baca emailnya ya. Dan sebenarnya hari ini tuh harusnya Lisa juga ikutan join. Oh iya. Tapi tiba-tiba dia ada agenda lain. Jadi maaf banget dia lagi nggak bisa join juga. Dia titip salam sama Pak Rehan dan Pak Rizky ya. Dan dia Iya. serahkan ini semua kepada saya. Mhm. Dan respon dari Lisa pada saat dia baca email dan juga setelah berbicara dengan kalian, dia ini sangat tertarik dengan proyek yang em, diajukan gitu ya. Iya. Dan makanya nih saya mau menyempatkan untuk bertemu dengan Pak Rizky dan Pak Rey meskipun ini secara virtual ya, karena kalau misalnya saya balik lagi ke Jakarta itu kayaknya memakan waktu yang cukup lama nih. Nah, Iya. Betul Pak Marco, betul. iya, Betul. terkait dengan project yang kalian ajukan, ya, Mhm. saya sudah baca sekilas, tapi saya mau hal ini tuh lebih jelas lagi. Kira-kira bagaimana ya insight dari Pak Ray, insight dari Pak Rizky mengenai project ini supaya eh,
anggarannya mungkin atau mungkin proyeknya itu bisa saya pahami gitu karena ada sesuatu yang di dalam email tersebut yang menurut saya masih kurang jelas. Bagaimana kalau kita mulai aja ya? Oke, ya. Mungkin Mas Rizky atau Pak Rey bisa menjelaskan lebih mendetail gitu tentang proyek Lalisa dan Virginis ini. Oh Baik, iya Pak. Tapi sebelumnya Pak, kami berterima kasih sekali bahwa Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk kita membicarakan tentang proyek besar ini, yang dimana saya sudah membayangkan Pak, proyek ini akan besar nantinya, seperti lagu yang sudah kita pernah bikin, yaitu Latih nantinya. Gitu. Oke, oke. betul Pak Rizky. Pak Marco, saya izin menambahkan, jadi kami ingin memulai dengan memaparkan konsep kolaborasi kami terlebih dahulu, Pak Marco. Kami Ya, membayangkan sebuah lagu dengan nuansa EDM yang bercampur dengan elemen tradisional, khususnya di Asia Tenggara, Pak Marco ya. Ya. Kami percaya gaya Lalisa yang energik dan luas akan sangat cocok untuk konsep ini, Pak Marco. Mungkin kami juga menargetkan lagu ini menjadi anthem global untuk generasi muda, Wow, khususnya Gen anthem. Z, Pak Marco. Oke, ya, oke, oke. Em, Kedengarannya menarik ya, soalnya musik EDM ini kan agak sedikit distinct ya dengan apa namanya musik tradisional gitu. Jadi Ya, betul. benar. kalau semisalnya itu disatuin, menarik gitu untuk didengarkan. Terus gimana gimana? Kira-kira berapa banyak anggaran nih yang diperlukan untuk proyek ini? Kita bisa bicara tentang anggaran nanti, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak ke Pak Marco. Sebelum proyek ini kita mulai, apakah Pak Marco sudah pernah mendengar lagu kita Pak, Latih? Ataupun yang baru kita rilis Pak, bulan Desember kemarin, yaitu Katalis. Hmm, Latih ya. Hmm. Iya, saya sempat dengar lagu itu sempat viral ya. Saya sering lihat di Reels, di TikTok ya. Jadi ini genre EDM yang dikombinasikan dengan alat musik gamelan, if I'm not mistaken, benar gak sih? Betul, Iya, betul, Pak. Gamelan ya? Iya, 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 gamelan. iya, iya. Menarik sekali itu. Menarik, sangat menarik memang Pak. Tadi gamelan itu terbuat dari besi itu Pak, ya kan? Jadi dia Ya. terbuat dari besi, kalau kita pukul dia akan terdengar suaranya begitu, deng, kayak gitu kan. Disitulah makanya kita membuat suatu musik yang fusion kita bikin di situ Pak. Jadi nanti itu gambarannya Larissa itu akan kita buatkan lagu seperti itu nantinya. Gitu. Dengan apa ya? Dengan alat musik tradisional kita masukkan ya mungkin ada unsur-unsur suara-suara dari kultur-kultur Thailandnya kita satukan dengan Indonesia di situ kan. Nah, disitulah saya bisa membayangkan lah bagaimana nanti dampak positif dari kolaborasi ini Pak gitu. Ya semoga berhasil lah. Menarik, menarik. Saya suka sekali nih ya, ada unsur. Jadi kalian rencananya itu akan memasukkan unsur tradisional dari Thailand, Indonesia, Hmm. Iya, dicampur iya. dengan EDM gitu ya. Mhm. Oke. Iya. Nah, eh tapi yang seperti Pak Rey dan Pak Rizky tahu gitu ya, bahwa kami ini dari pihak laut sangat-sangat selektif dalam memilih proyek ini Mhm. ya. Eh Gimana nih Pak? Apa yang Bapak bisa jelaskan buat saya nih supaya saya tertarik gitu. Lisa juga lebih tertarik untuk proyek ini. Mhm. Oke, baik Pak Marco, saya izin menjelaskan bahwa kami juga paham tingkat keselektifan tersebut, bahwa kami juga ingin menyoroti proyek ini tidak hanya memberikan dampak pada karir Lalisa, namun bagi karir World Genius sendiri sebagai grup musik Indonesia. Pak Marco, kami percaya kolaborasi ini bisa menjadi langkah penting Pak Marco, membawa karya musik Asia Tenggara ke panggung dunia. Ya, itulah goals kami, Pak. Jadi lagu ini tuh akan menjadi simbol kolaborasi, Pak. Lintas budaya yang tadi saya bilang yaitu Indonesia dan Thailand. Betul. Oke, oke. Dan itu terinspirasi untuk apa ya? Untuk banyak musisi muda tuh di kawasan lokal gitu bisa terinspirasi dengan proyek yang akan kami buat dan kami juga siap Pak memberikan hasil terbaik nantinya agar proyek ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu pencapaian terbesar lah Pak gitu Pak untuk karir karir untuk kita maupun Larissa juga gitu Pak. Oke, Jadi ya oke. mungkin Larissa nanti oh ya maaf Pak. Jadi Larissa nanti mungkin bisa lebih apa ya lebih dilihat oleh pencinta-pencinta EDM gitu nantinya kan. Jadi tidak hanya K-pop, jadi Larissa mungkin lebih besar lagi Oke. dilihat oleh
musisi-musisi. Oke, Pak Rizky, terima kasih ya untuk penjelasannya. Tapi gini nih, Lalisa ini tuh seneng nih ya dengan hal-hal seperti ini nih, kolaborasi. Iya, Dia juga suka benar. juga apa Iya. namanya ya, mencampurkan nggak hanya tentang K-pop, tapi dia Hmm. juga ingin mempunyai suatu hal yang baru gitu ya. Mungkin kayak project ini gitu ya, dicampurkan dengan unsur-unsur dari tradisional. Dan satu hal, Lalisa ini tuh selalu mendukung proyek-proyek yang memberdayakan komunitas musik Asia karena ya, as you know, karena Lalisa ini juga berasal dari Asia gitu ya. Jadi jika kolaborasi ini sukses, Em, bisa jadi nih, ini pasti akan memberikan dampak positif, baik reputasi dari Lisa sendiri ataupun Iya. juga dari Virginius gitu. Mhm. Hmm. Oke, Pak Marco. Untuk itu saya tampilkan mengenai reason dan investmentnya Pak Marco. Hmm. Di Hmm. sini telah kami rancang untuk anggaran total sebesar 2 miliar rupiah yang mencakup untuk produksi musik, pembuatan video klip dan promosi global, serta tim kreatif tambahan yang akan bisa membantu menyempurnakan proyek ini, Pak Marco. Iya. Hmm. 2M ya? Iya, Pak. Betul, 2M. Oke. Sebentar. Saya rasa ini tuh cukup besar ya 2M itu ya, terutama ini karena Lalisa biasanya itu tidak memproduksi video musik untuk kolaborasi seperti ini gitu ya. Jadi saya mungkin berpikiran apakah ada opsi lain nih yang lebih efisien. Maaf sebelumnya Pak Marco, memang anggaran ini cukup besar, namun Pak Marco mungkin tahu bahwa World Genius menciptakan lagu, mempunyai karakter tersendiri seperti yang disebutkan oleh Paris kita di menyantumkan gamelan di dalam musiknya, Ya. tetapi tetap relevan dengan generasi muda. Jadi seperti Lati yang sangat ikonik dan menjadi identitas World Genius dan tidak dimiliki dengan musisi lainnya Pak Marco. Iya, Pak. Jadi kami tuh membayangkan jika kesuksesan Lat itu nantinya bisa terulang kembali gitu, Pak. Bahkan bisa lebih sukses dengan hadirnya Lisa gitu, Pak. Saya rasa anggaran 2 miliar cukup relevan Pak Marco. Tapi anggaran yang kalian ajukan ini tuh menurut saya besar ya. Kembali lagi nih, karena tadi alasannya Lisa nih belum pernah buat kolaborasi seperti ini gitu. Anyway, bagaimana kalau misalnya nih, semisal nih ya, anggaran ini kita turunkan. Kita turunkan di angka 1,5 M deh. Saya rasa mungkin ini lebih efisien gitu ya. Karena berkaitan dengan profit gitu. Jadi profit kita yang didapatkan dari kolaborasi ini pun juga bisa lebih besar. Ya kan? Yang namanya juga kita kan pebisnis gitu ya. Iya, Pak, benar. Dari apa namanya, cost rendah-rendahnya tapi bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Oke, oke, oke. Jadi gini, Pak, profit ini kan memang menarik gitu, Pak ya. Hmm. Ya, dengan nantinya tuh ada aktivitas campaign, ya perkiraan lah revenue-nya kita dapetin itu 3,3 gitu, Pak, dari anggaran yang sudah kita sodorkan gitu, Pak. 3,5 ya. Yang Oke. kita dapat nantinya gitu. Itu baru perkiraan, ya mungkin segitu tuh dari target yang kita sudah perkirakan gitu, Pak. Nah, tapi kok boleh tanya, Pak, 1,5 yang Bapak tawarkan ke kami, eh, apakah ada, gimana saya ngomongnya? Saya tidak enak ngomongnya. Bahwa kami itu sebenarnya mampu gitu, Pak, untuk memberikan eh, nilai lebih untuk Kalisa nantinya, Pak. Karena kan ini baru perkiraan gitu, Pak. Kenapa Bapak meminta 1,5 gitu, Pak? Maksud saya gitu. Saya tidak enak untuk mengungkapkannya gitu, Pak. Gimana ya? Karena menurut saya ini terlalu besar gitu ya, dan I'm Terlalu still besar tuh gimana, Pak ya? Terlalu ya. besar ya. Besarnya itu mungkin karena ini adalah suatu proyek yang baru gitu ya. Kembali lagi Hmm. ke alasan yang pertama gitu, Pak Rizky, bahwa Lisa ini belum pernah kolaborasi dengan genre musik EDM dan ada tradisionalnya gitu. Ya Hmm. kan? Hmm. Jadi buat saya masih sedikit meragukan gitu loh, apakah memang ini berhasil atau enggak. Ini Hmm. kita masuk ke slide objektif dan goals-nya ya Pak. Saya izin menjelaskan tentang detail cost, revenue, dan profit-nya ya Pak. Hmm. Hmm. Jadi
Di sini untuk total anggaran yang kita sebutkan tadi 2 miliar rupiah dengan produksi musik sebesar 800 juta, pembuatan video klip sebesar 600 juta, promosi 400 juta, dan biaya manajemen dan operasional sebesar 200 juta, Pak Marco. Seperti Oke. itu, Pak. Bagaimana Pak Marco pendapatnya? Mana Menarik ya, Pak? tapi menurut saya ini ada kejanggalan. Bisa saya lihat mungkin as in detail, gimana detailnya? Apa yang bisa kalian bagikan di sini? Project. Nah, di sini Pak. Mungkin di skema keuntungan ya Pak Marco. Nah, di sini Oke, Pak. Saya akan menjelaskan tentang skema keuntungannya, yaitu 60% berada di World Genius dan 40% di Lalisa Pak Marco. Dengan asumsi World Genius telah mengeluarkan modal penuh dan menangani produksi. Sementara Lalisa adalah artis global yang mendongkrak nilai proyek ini, Pak Marco. oke, Di sini adalah slide keuntungan proyeknya, Pak Marco. Dapat dilihat ada revenue-nya 3,5 M, cost-nya 2,5 M, dan profitnya 1,5 M, Pak Marco. oke. Ini revenue saya, maaf ya saya tanya ya, Pak Rehan ya. Di Betul, sini tuh boleh, ada boleh. Mhm. iTunes. Oh, jadi ini adalah produk-produknya gitu ya, Pak ya. Ada Iya, Iya, betul, Pak. Betul. YouTube, digital purchase, ada merchandise, sama album Album physical. fisikal. iya. Oke, terus yang cost-nya ini, cost-nya di sini ada music production, Ya, Nana sampai ke manajemen manajemen. 100 M. Tapi kalau saya lihat nih Pak ya, ini keuntungannya menarik sih Pak ya. Menurut saya ini menarik dengan 3,5 M. M ini untuk revenue-nya. Tapi kalau saya lihat lagi nih ya Mas, dari eh, cost, mungkin di bagian cost ini ada yang bisa kita potong nih. Apa tuh, Pak Marco? Karena menurut saya ada satu angka yang lebih besar di sini, ada variable music production. Nah, di bagian ini nih, cost-nya ini masih bisa dibuat lebih efisien nih Pak Rehan. Karena terutama nih ya, Lalisa Hmm? ini biasanya tidak memproduksi video musik untuk kolaborasi seperti ini, Hmm. gitu. Oke. Gimana menurut Pak Rizky? Pak Rehan gimana nih untuk music production? Apa masih Eh, bisa di-adjust? iya ya Pak. Ya, sebentar ya Pak. Ya. Mungkin kita bisa menyederhanakan Pak dari video klipnya dengan menggunakan tim lokal nantinya untuk produksi dan dengan apa ya dengan pendekatan ini kami rasa kita tuh bisa menekan anggaran kita gitu Pak menjadi sekitar win-win solution aja ya Pak ya karena tadi Bapak mintanya 1,5 saya mungkin akan mengeluarkan sekitar 1,750 jadi tanpa mengorbankan kualitas gitu Pak. 1750 tapi tetap sharing profitnya 60 dan 40. Iya benar. 60 Lisa, 40 Virginius gitu. Betul, Pak. 60 WG 60 World Genius, Pak. Pak Oh, Marco. 60 buat Virginius. Saya cuma iya mau Betul. mau make sure aja apakah memang 60-nya itu buat Virginius atau buat Lisa. Jadi 60 untuk Virginius, 40%-nya itu buat Lisa ya. iya Betul. Pak ini Oke, masih itu 50 ya. Oke, ini lebih masuk akal sih menurut saya ya. Namun nih ya, eh, saya juga perlu untuk memastikan gitu bahwa ini Lalisa memiliki fleksibilitas untuk menyelesaikan lagu. Tahu kan? hmm, Eh, Ya. musik yang kalian buat dalam berbahasa Indonesia gitu ya atau bahasa Inggris Pak. oh, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Oh Pak. ya, oke. Bahasa Inggris, Pak. Oke, atau mungkin juga Nanti, pada saat pembuatan musik atau produksinya ada ide mungkin dari Lalisa jadi bisa disesuaikan gitu lagu agar sesuai dengan gayanya gitu. Jadi kami juga ingin membatasi promosinya ya. Ini juga terkait dengan promosi hanya untuk di Asia Tenggara saja. ya benar. Ya, ya mungkin anggapannya ini sebagai langkah awal ya. Jadi semisal lagu ini tuh mendapat respons positif, baru nanti mungkin ke depannya kita bisa mempertimbangkan promosi yang lebih luas di kemudian hari. Anyway, nanti kalau Pak Rizky atau mungkin Pak Rehan mau meningkatkan lagi, mungkinnya mau ditambahin lagi anggarannya jadi lebih tinggi daripada ini, tapi karena responsnya udah positif, kenapa enggak? Ya kan? Ya benar. Benar, benar, benar Pak, begitu Pak. Jadi kami tuh sangat terbuka nanti gitu Pak Hmm. untuk Lalisanya, untuk terlibat dalam proses pembuatan musiknya nantinya mungkin dalam lirik ataupun nanti ada di
koreografi dari dance-nya gitu. Ya, saya setuju juga Pak dengan pendapatnya Pak Marco, Pak Rizky. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya promosi awal dan mengalokasikannya untuk kualitas produksi nantinya yang lebih baik ya Pak. Ya, Dengan perubahan ini Pak, total anggaran menjadi 1,750 miliar. ya, Apakah ini sudah lebih sesuai Pak Marco? Ya, ya, iya ya. Pak Marco. Kenapa Marco? 1.750 win-win solution untuk kita sama. Ya, 1.750 lebih realistis menurut saya. Baik Dan Pak. kami juga ingin memastikan kalau Lisa bisa mendapatkan eksklusivitas untuk proyek ini. Jadi setidaknya selama 6 bulan ya Mm-mm. sebelum Ya, namun diadaptasikan atau mungkin dinyanyikan kembali atau digunakan kembali dengan pihak-pihak lain. Gimana? tentu Pak itu bukan masalah Pak bagi kami. Jadi ya kami setuju untuk memberikan eksklusivitas penuh kepada Lalisa selama 6 bulan Pak setelah perilisan. Dan nantinya mungkin kita akan memitingkan kembali bahwasannya apa ya keuntungan selama 6 bulan itu bisa kita revenue-kan kembali atau kita bisa tingkatkan kembali kepada keuntungan tersebut jikalau keuntungan tersebut tuh bisa melebihi dari 3,5 Pak. Tapi Ya, kami ya, percaya ya. dari 3,5 itu kami bisa naikkan untuk Lalisa menjadi mungkin 50% nantinya seperti itu Pak. Oke. 3,5 sih ya, ini udah masuk akal ya buat saya ya dari Mhm. kalau lihat dari variabel-variabelnya gini 3,5 dan Ya. bahkan sama ya who knows gitu ya popularitas Mhm. dari Virginius dikolaborasikan dengan Lisa meledak Ya, ya kan dan revenue-nya mungkin bisa lebih dari 3,5 ini kalau ya. semesta ini memang lebih dari 3,5 seperti yang kita targetkan di sini yang seperti Mhm. tertuliskan di sini ya mungkin project berikutnya kenapa enggak untuk anggaran yang lebih tinggi. Betul Pak. Ya, benar. Oke, baik Pak Marco, Pak Rizky. Berdasarkan kesepakatan tadi, saya dapat simpulkan anggaran untuk proyek dilakukan adjustment sebesar Mhm. dari 2 miliar menjadi 1,750 miliar Ya, dengan mengurangi setuju. biaya produk video musik. Ya, Oke. seperti itu Pak. Dan Tapi kalau juga satu kami koma memberikan lima m sih menurut saya lebih lebih oke sih tapi ya udah lah ya 1,7. ya, ya pokoknya gitu Pak. Kita memberikan eksklusivitas penuh lah pokoknya Pak kepada Lisa Pak. Kita berani untuk mengeluarkan biaya sebesar 1,5 750. Kamu bisa memberikan keuntungan lebih jikalau revenue-nya lebih dari 3,5 M untuk Lisa gitu Pak. Ya selama 6 bulan ya Pak. Iya, iya, iya. Selama 6 bulan promosi di Asia Tenggara. Mungkin kita bisa keluar dari Asia Tenggara lagi nantinya. Ya. Oke, Pak Marco, apakah hal ini sudah sesuai, Pak? Oke, sesuai 1,750. Bagaimana dengan kalian? Apakah anggaran ini masih dapat menopang perjalanannya proyek ini? Kami rasa sangat menopang, Pak. Ya, Untuk saat ini, kami rasa juga sesuai, Pak. Kalau begitu, saya akan membuat revisi terhadap nominal anggaran yang baru ini, Pak. Dan kemudian akan saya email beserta MOM hasil dari meeting ini. Sebelum jam 5 sore ini ya, Pak ya? Oke, oke. Oke, Pak Marco, selain dari email, apakah Pak Marco berkenan saya hubungi dari telepon atau WhatsApp, Pak? Mungkin supaya Pak Marco bisa lebih gampang saya reach jika iya. ada yang bersifat urgensi terkait proyek ini, Pak. Boleh, boleh banget. Nanti saya akan berikan nomor WhatsApp saya sekalian ya, Baik, baik, setelah baik. terima email dari Parei. Oke, Ya, jadi nanti saya akan balas, terus di situ nanti saya akan taruh nomor WhatsApp saya supaya langsung bisa dihubungin. Kita sudah menyepakati ya Pak, berarti dari anggaran yang kita sudah setujukan yaitu 1,750 dengan fleksibilitas revisi lagu dan eksklusivitas selama 6 bulan gitu Pak. Jadi untuk Lisa, untuk Lilau, terima kasih Pak. Kami sangat Ya, senang bisa bekerja sama dengan Lisa nantinya. Ya, seperti itu kami akan segera menyusun Pak timeline proyek yang akan kami kirimkan. Nanti saya akan kirimkan lewat Raihan dari dokumen resmi untuk kontrak kerja untuk Lalisa nantinya gitu Pak. Seperti Pak Marlo. oke, kami juga mempersiapkan sesi brainstorming nantinya dengan Lalisa untuk memulai proses kreatif ya Pak Marco Hmm. ya. Kami juga yakin akan menjadi kolaborasi yang sangat berkesan. Iya Pak, kami berharap seperti itu juga Pak Marlo. oke. Saya juga berharap kalau ini bisa jadi ya.
kerjasama ini, kolaborasi ini bisa jadi, dan saya sudah membayangkan kira-kira revenue-nya, kok revenue? Ya benar, revenue-nya itu yang berapa yang kita bisa dapatkan gitu ya. Mhm, mhm. Latih sukses, Lisa ya as you can know ya, Iya, benar Pak. dan Betul. sepertinya bisa jadi ini juga langkah baru lagi gitu, dan bisa membuat musik EDM kolaborasi berserta dengan musik-musik tradisional, dan seperti tujuan dari Pare dan Pariski ini bisa Iya, menjadi anthem untuk anak-anak muda. Ya, benar. Oke. khususnya Gen Z ya Pak. Oh iya ya, benar. Gen Z. Walaupun kita bukan Gen Z sekarang. Saya Gen Z, Pak. Oh, Gen Z ya. Iya, Pak. Oke lah kalau begitu, saya rasa cukup ya, karena sebentar lagi saya ada meeting yang lainnya Oh iya, Pak. ya. Jadi Mhm. nanti kita bisa ketemu lagi. Saya tunggu emailnya, Pak Rey, Siap. Baik supaya, Pak, supaya akan segera nanti saya kirim. saya lihat ada mungkin yang bisa kita adjust lagi, atau mungkin ada pembicaraan khusus bersama dengan Lisa. Siapa tahu Lisa mau yang lebih bagus atau gimana, saya nggak tahu lagi. Gitu. Oke. Nah, Ya. Baik, kalau Pak. lihat dari kalau lihat dari revisinya sih 1750 itu bagus sekali. Tetapi kita lihat ya, apakah Lisa berkenan dengan hal ini. Tapi saya rasa sih pasti dia akan berkenan. Ya. Oke, kalau begitu sepertinya cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Saya Pak mengajak Marco, Lisa have a good kolaborasi ya. day. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, Terima terima kasih Pak. Ya, bye. Bye.